Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang geopolitik. Menurut ahli bahwa geopolitik ini adalah ilmu dalam memberikan suatu wawasan. Di mana? Untuk apa wawasannya? Wawasannya itu adalah untuk memberikan pandangan-pandangan kepada masyarakat yang ada di negara tersebut. Di sini, di dalam geopolitik ini tentunya membahas tentang bukan hanya tentang warga negara yang ada di suatu negara, tetapi membahas tentang politik antar negara. Politik antar negara ini berarti itu adalah dua negara atau lebih, atau disebut dengan bilateral atau multilateral. Di dalam landasan ilmiah, geopolitik ini merupakan suatu ideologi di mana geopolitik ini menjadikan wawasan tersebut sebagai cara pandang kolektif atau cara pandang yang harus dimiliki oleh setiap warga negara. Untuk apa? Untuk mempertahankan negaranya dan mempertahankan dan melangsungkan kehidupan di dalam suatu negara. Geopolitik sendiri, menurut para ahli di sini, adalah kekuatan suatu negara harus mampu mewadahi pertumbuhannya. Artinya, suatu negara itu memiliki pertumbuhan-pertumbuhan baik dari warganya, baik dari penduduknya, maupun pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan yang termasuk pertumbuhan bagi orang-orang yang tidak setuju dengan politik yang diterapkan oleh suatu negara. Di sini yang kedua, tadi dari pendapat Pak David Razal, itu seperti itu. Yang kedua adalah geopolitik rudap jalan. Di sini, menurutnya adalah negara merupakan satuan biologis, artinya satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Suatu organisme hidup yang memiliki intelektualitas. Negara dimungkinkan untuk mendapatkan ruang yang cukup luas agar kemampuan dan kekuatan rakyatnya dapat berkembang secara Jadi, di sini satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan untuk mengembangkan atau menumbuh kembangkan negara tersebut dan tidak membatasi dari ide-ide yang dimiliki oleh warganya. Sedangkan menurut Kausper, di sini suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari hukum alam. Artinya ada hukum alam yang harus dipatuhi, yaitu adanya adat istiadat yang harus kita patuhi. Contohnya di negara kita banyaknya suku, banyaknya kebudayaan, itu semua harus kita patuhi semua. Tidak bisa misalnya kita di Jawa Barat ketika kita pergi keluar daerah, itu tetap mempraktekkan budaya yang ada di Jawa Barat. Tapi kita tetap mengikuti budaya yang ada di satu daerah tersebut. Yang kedua, kekuasaan imperium daratan dapat mengejar kekuasaan imperium maritim. Artinya di sini, kekuatan yang telah dibangun di daratan itu dapat menguasai kekuasaan yang ada di laut atau menguasai kekuatan yang ada di laut, yaitu kekuatan imperium maritim. Untuk apa? Untuk menjaga dari serangan musuh, baik itu dari para pemberontak dalam negeri sendiri maupun pemberontak maupun penjajah yang ingin masuk ke dalam negara kita.
kenapa kita perlu mempelajari yang namanya geopolitik? Di sini, tujuan dalam mempelajari konsep geopolitik ini yang pertama yaitu geopolitik memberikan atau menyadarkan makna pentingnya hidup bersama dalam ikatan kebangsaan. Jadi, persatuan dalam suatu negara itu sangat diutamakan daripada kepentingan yang lainnya. Yang kedua, geopolitik ini dapat menyatukan visi, misi, dan tujuan suatu negara dalam melangsungkan kehidupan bersama. Visinya tentunya yaitu dalam suatu negara memiliki suatu visi dan juga misi yang akan diterapkan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maupun kehidupan berpolitik. Di sini, dari geopolitik ini tentunya ada yang namanya paham kekuasaan. Apa sih paham kekuasaan? Paham kekuasaan ini yaitu memberikan suatu impul untuk menciptakan suatu formula pengaturan kenegaraan yang sejatinya membutuhkan koreksi di berbagai sisi. Artinya di sini, dalam menerapkan suatu geopolitik, baik itu internal maupun eksternal, itu tidak dapat dilakukan tanpa adanya seorang pemimpin di sini. Seorang yang menduduki jabatan tertinggi dalam suatu negara. Artinya di sini, seorang pemimpin itu harus menjalankan semuanya, baik dari visi, misi suatu negara, maupun menciptakan suatu formula dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan seorang pemimpin juga harus mampu menerima masukan-masukan dari berbagai sisi atau berbagai pihak. Baik itu warganya, baik itu pemimpinnya, baik itu dari bawahan-bawahannya, itu semua harus menerima masukan-masukan dari sisi-sisi yang lain. Jangan menerapkan suatu kekuasaan atau suatu kepemimpinan itu berdasarkan bagaimana saya saja. Itu tidak bisa. Yang kedua di sini, paham dari Machiavelli. Paham dari Machiavelli ini memandang harus adanya suatu kekuatan politik yang besar guna mempertahankan kedikdayaan suatu negara. Contohnya, Amerika itu, kalau kekuatan politiknya tidak besar, maka dia tidak akan disebut dengan negara adidaya. Tetapi karena politiknya besar, itu maka dipandang dengan negara adidaya. Contoh terbaru adalah invasi Rusia ke Ukraina itu merupakan bentuk suatu kedikdayaan suatu negara, yaitu dengan adanya serangan Rusia ke Ukraina itu memunculkan bahwa Rusia merupakan salah satu negara yang memiliki kedikdayaan atau adidaya. Jadi, menurut paham Machiavelli ini ada beberapa cara untuk memelihara stabilitas politik, yaitu menghalalkan segala cara untuk mempertahankan dan merebut kekuasaan. Jadi, dari paham Machiavelli ini, maksudnya itu menghalalkan segala cara, bukan dalam konteks internal, tetapi eksternal. Bagaimana caranya mempertahankan dan merebut kekuasaan dari bangsa asing. Bukan menghalalan segala cara ini untuk suatu jabatan, tidak. Tetapi menghalalkan segala cara atau strategi apapun dilakukan dalam mempertahankan negara. Selanjutnya, paham dari Kaisar Napoleon Bonaparte. Di sini, Napoleon ini merupakan salah satu penganut dari paham Machiavelli. Penambahannya adalah
Untuk mempertahankan suatu negara diperlukan dukungan penuh dari kondisi sosial budaya berupa penciptaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Saat ini kita lihat ketika invasi Rusia ke Ukraina, kita lihat itu banyak nuklir-nuklir yang digunakan, banyak alat-alat canggih yang digunakan. Itu merupakan tambahan dari Napoleon Bonaparte ini. Jadi ketika kita ingin disebut suatu negara dikdaya atau adidaya, ini diperlukan suatu dukungan penuh dari kondisi sosial budaya, yaitu berupa penciptaan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga mampu melahirkan kondisi pertahanan dan keamanan yang solid atau yang kuat. Sedangkan menurut General Clausewitz, pandangannya adalah suatu dasar dari Perang Dunia Pertama, di mana perang dianggap sebagai satu hal yang harus dilakukan untuk mempertahankan kekuasaan dan pencapaian tujuan nasional suatu negara. Jadi, paham dari General Clausewitz ini itu berdasarkan kepada Perang Dunia Pertama, di mana dalam mempertahankan kekuasaan dan pencapaian tujuan nasional suatu negara itu harus diperkuat dari segala sektor. Paham dari General Clausewitz ini yaitu melegitimasi usaha dalam mempertahankan kekuasaannya. Ya, seperti contoh Rusia, itu salah satu kenapa Rusia menyerang Ukraina itu disebabkan oleh adanya gangguan-gangguan dari luar, yaitu salah satunya adalah Ukraina diajak untuk menjadi bagian dari anggota NATO. Karena Ukraina itu berdekatan dengan Rusia, itu seperti NATO ingin membangun suatu kekuatan di dekat Rusia, yang tujuannya adalah ingin menjatuhkan Rusia. Tetapi itu sudah dibaca oleh Rusia, makanya kenapa Rusia lebih baik menghancurkan Ukraina daripada Ukraina menjadi anggota NATO. Di dalam geopolitik sendiri, tentunya ada namanya wawasan Nusantara. Kenapa adanya wawasan Nusantara ini? Yaitu wawasan Nusantara ini merupakan cara pandang satu bangsa yang telah menegara tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensi yang serba terhubung atau interaksi dan interrelasi, serta pembangunan dalam bernegara di tengah-tengah lingkungan baik nasional, regional maupun global. Jadi wawasan Nusantara ini perlu ditanamkan kepada warga atau masyarakat yang ada di suatu negara. Kalau di negara kita sangat perlu. Kenapa? Karena di dalam suatu bernegara, maka perlu cara pandang atau wawasan yang harus kita miliki. Di sini, wawasan Nusantara Indonesia ini merupakan wawasan yang dikembangkan berdasarkan teori dari wawasan nasional secara universal atau secara umum. Setelah secara umum, baru diambil atau dikonsepkan kembali untuk menjadi dasar atau wawasan Nusantara. Di mana wawasan tersebut itu juga dijiwai dan juga dibentuk oleh paham dari geopolitik Indonesia sendiri. Wawasan Nusantara ini, kalau menurut para ahli disebutkan di sini, menurut Profesor Wan Usman, yaitu cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Jadi, cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya berarti dari Sabang sampai Merauke kita harus paham bahwa negara kita adalah negara kesatuan, negara kita berbentuknya adalah pulau-pulau, bukan negara yang tanpa pulaunya, tetapi banyak pulau. Negara kita merupakan banyak suku, merupakan negara yang terbentuk dari suku-suku dan budaya-budaya. Selanjutnya, wawasan Nusantara menurut
Lemhanas atau Lembaga Pertahanan Nasional, yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan yang beragam dan bernilai strategis, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan. Jadi, wawasan Nusantara ini, menurut Lemhanas itu, yang terpenting adalah persatuan dan kesatuan bangsanya. Gitu. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan dari nasional, mencapai visi misi nasional. Sedangkan menurut TAP MPR tahun 1993 atau disebut dengan GBHN atau garis besar haluan negara, yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan. Tadi hampir sama dengan yang mana tadi, yaitu yang terutama adalah persatuan dan kesatuan. Untuk apa? Dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Fungsi dari wawasan Nusantara ini sendiri, yaitu secara umum, wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, ketindakan, dan juga perbuatan, baik bagi penyelenggara negara maupun bagi masyarakatnya, baik pemimpin maupun yang dipimpin. Tujuan dari wawasan Nusantara ini sendiri adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi dari segala aspek kehidupan rakyat, yang mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan perorangan, kelompok, golongan, suku bangsa, atau daerah. Jadi, tujuan dari wawasan Nusantara ini adalah mengutamakan kepentingan nasional, bukan kepentingan golongan, bukan kepentingan pribadi, bukan kepentingan kelompok. Jadi, tujuannya yaitu kepentingan nasional. Bagaimana caranya memajukan kepentingan nasional atau mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan yang lainnya. Latar belakang dari wawasan Nusantara ini dapat dilihat bahwa dari yang pertama adalah falsafah Pancasila, yaitu Pancasila merupakan dasar dalam terjadinya wawasan Nusantara dari nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila, yaitu yang pertama dari penerapan HAM, hak asasi manusia ini, yang kedua mengutamakan pada kepentingan masyarakat daripada kepentingan individu dan juga golongan, yang ketiga adalah pengambilan keputusan berdasarkan dalam musyawarah mufakat. Jadi, tiga hal ini yang yang melatar belakangi wawasan Nusantara. Sedangkan aspek kewilayahan Nusantara dalam hal ini mempengaruhi geografi karena Indonesia kaya akan sumber daya alam dan suku bangsa. Jadi, kalau dilihat dari kewilayahan, itu merupakan pengaruh dari geografi atau karena geografi kita itu terdiri dari banyaknya sumber daya alam, dari masing-masing daerah memiliki sumber daya alam, dan juga suku bangsa. Kita terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Selanjutnya yaitu aspek sosial budaya. Aspek sosial budaya ini dapat terjadi karena Indonesia banyaknya suku bangsa atau ratusan suku bangsa yang keseluruhan memiliki adat istiadat, bahasa, agama, dan kepercayaan yang berbeda-beda. Jadi dari yang berbeda-beda ini jadikan satu, yaitu visi misi dari bangsa Indonesia. Sedangkan untuk menerapkan atau mengimplementasikan wawasan Nusantara ini, itu dapat dilaksanakan dalam kehidupan berpolitik, kehidupan bermasyarakat, kehidupan ekonomi atau pembangunan ekonomi, dan juga yang lainnya. Selanjutnya yaitu
kedudukan dari wawasan Nusantara sendiri. Kedudukan wawasan Nusantara ini yang pertama yaitu Pancasila sebagai falsafah atau ideologi bangsa dan dasar negara Indonesia yang terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945 sebagai visi nasional, ketahanan nasional, dan juga sebagai GBHN atau garis-garis besar haluan negara. Sedangkan landasan wawasan Nusantara ini adalah landasan dari ide Pancasila, yaitu landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya yaitu adalah asas dari wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara yaitu ketentuan dasar yang harus dipatuhi atau ditaati, dipelihara demi mewujudkan ketaatan dan kesetiaan kepada setiap komponen atau unsur pembentuk bangsa Indonesia, yaitu karena kita terdirinya dari berbagai macam budaya, suku bangsa, maka itu semua harus disatukan. Di mana macam-macam dari asas wawasan Nusantara adalah yaitu yang pertama kepentingan atau memiliki tujuan yang sama. Yang kedua keadilan, ketiga kejujuran, selanjutnya adalah solidaritas, kerjasama, serta kesejahteraan terhadap kesepakatan. Jadi karena kita sudah terdiri dari berbagai macam suku bangsa, maka kita harus sepakat bahwa tujuan kita adalah untuk memajukan bangsa Indonesia. Hakikat dari wawasan Nusantara ini yaitu hakikat yang selalu utuh dengan menyeluruh dalam lingkup Nusantara untuk kepentingan nasional tanpa menghilangkan kepentingan lainnya. Tadi jadi wawasan Nusantara ini harus kepentingan nasional daripada kepentingan sukunya, kepentingan pribadinya, kepentingan golongannya, dan kepentingan yang lainnya. Jadi kepentingan nasional harus ditempatkan nomor satu dibandingkan kepentingan yang lain. Sedangkan dasar hukum dari wawasan Nusantara yaitu TAP MPR nomor 4 tahun 1973 dan TAP MPR tentang GBHN di sini dan juga TAP MPR nomor 2 tahun 1983. Oke, terima kasih kepada para mahasiswa yang telah mengikuti materi ini. Silakan pelajari, silakan diulang-ulang video ini supaya lebih mengerti. Bapak Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.